Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, sudah semangat semuanya ya untuk menerima belajar kali ini. Anak-anak, masih ada meja kursi yang kosong. Siapa yang tidak masuk itu? Kenapa Zidan? Sakit. Ya anak-anak, kita doakan Zidan ya, mudah-mudahan segera lekas sembuh agar bisa menerima pembelajaran seperti biasa. Sakit. Pada ketua kelas silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma al-amin kasoli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum Pak Ahmad melanjutkan materi kali ini, Pak Ahmad mau menanyakan terlebih dahulu, materi kita yang minggu lalu tentang apa coba? Rukun dan syarat nikah. Alhamdulillah masih ingat semuanya. Coba rukunnya nikah itu ada berapa? Ada 5. Coba yang pojok apa saja coba sebutkan. Satu saja. Ada mempelai pria dan wanita. Berarti 2 sudah itu ya. Ada mempelai pria dan wanita. Yang ketiga apa? Adanya wali. Yang keempat saksi. Yang terakhir apa? Alhamdulillah masih ingat semuanya ya pembelajaran kita yang lalu. Oke anak-anak, kalau sudah ingat, Pak Ahmad akan melanjutkan materi kita kali ini. Materi kita kali ini adalah tentang talak dan iddah. Diharapkan nantinya kalian itu setelah mempelajari materi ini, kalian akan mengetahui pengertian daripada talak, pengertian daripada iddah, dan kemudian kalian bisa memahami, bisa juga menjelaskan daripada kewajiban seorang suami di masa iddah terhadap seorang istri. Oke, coba ada yang tahu tidak pengertian daripada talak? Coba angkat tangan yang tahu. Angkat tangan, ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Kalau belum ada yang tahu, nanti kita belajar bersama-sama tentang talak dan iddah. Dan mungkin pengertian iddah, coba ada yang tahu? Siapa? Iddah. Iddah itu apa? Ada itu iddah bermacam-macam loh ya. Ada iddah masa tunggu. Masa iddah itu adalah masa tunggu. Nah, sudah paham sampai sini ya? Kalau sudah, nanti Pak Ahmad akan melanjutkan materi kita kali ini. Coba lihat. Ini adalah definisi dan jenis-jenis daripada talak. Oke. Pengertian talak. Talak adalah pernyataan dari seorang suami yang bertujuan untuk mengakhiri ikatan pernikahan dengan istrinya. Untuk mengakhiri ikatan pernikahan dengan istri, itu pengertian daripada talak. Dan juga jenis-jenis talak itu ada bermacam-macam. Yang pertama adalah talak raj'i, kemudian ada talak bain, dan juga talak bain sugro. Kalimat sugro itu apa berarti, Rek? Kecil. Ada juga setelah sugro apa? Kebalikannya kubro. Oke, sudah cukup. Selanjutnya, kali ini kita akan mempelajari perbedaan antara talak dan cerai. Apa sih talak itu? Kalau talak adalah pernyataan resmi dari suami untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Talak merupakan hak suami yang dilakukan mengucapkan kalimat talak. Dari sini, perempuan boleh tidak mengucapkan talak? Oke. Itu adalah kalimat talak. Selanjutnya cerai. Cerai adalah keadaan terputusnya ikatan pernikahan yang bisa terjadi akibat talak, fasik, atau kematian daripada salah satu pasangan. Jadi talak itu tidak harus daripada cerai tadi itu bukan karena hasil talak pernikahan saja. Cerai itu bisa terjadi karena kematian daripada pasangannya. Itu adalah perbedaan antara talak dan cerai. Selanjutnya, di sini ada daripada hukum dan syarat talak. Yang pertama, hukum talak. Dalam Islam, talak adalah sesuatu yang dibenci, tapi hukumnya adalah halal, cuma dibenci. Kemudian syarat daripada talak harus dilakukan dengan sengaja.
Dengan sengaja maksudnya bagaimana? Ada yang tahu? Tanpa ada paksaan, harus dalam keadaan sadar. Pak, kalaupun marah bagaimana? Mungkin dalam keadaan marah yang sangat-sangat marah, kemudian terucapkan daripada kalimat talak, tak cerai awakmu, contoh seperti itu. Apakah itu sah? Oke, nanti kita akan pelajari tentang masalah ini ya selanjutnya. Berikutnya anak-anak, kita juga akan pelajari daripada tentang iddah. Masa iddah. Masa iddah adalah waktu yang harus dilalui seorang wanita setelah talak atau kematian daripada suaminya. Contohnya ada suaminya itu meninggal, maka harus mau melakukan pernikahan lagi harus ada masa iddah di sana itu. Masa iddah ini bertujuan untuk memastikan bahwasanya wanita tersebut tidak hamil. Karena selama pernikahan tadi itu, maaf sekali lagi, pernah berhubungan badan, akhirnya masih ada benih-benih daripada janin yang ada pada tubuh si perempuan, maka harus ada masa iddahnya. Itu nanti akan ada berapa lama sih masa iddahnya itu jadi ya. Oke, selanjutnya anak-anak, nanti materi ini juga Pak Ahmad share di Google Classroom kalian. Nanti kalian bisa pelajari materinya, dan juga di sana itu Pak Ahmad juga mengasihkan tugas di sana. Ya Pak, di GC-nya kalian sudah muncul belum tugas-tugasnya? Coba dilihat. Sudah muncul, coba dilihatkan. Silakan. Isnan, sudah muncul? Coba. Oke, kalau sudah ya, Pak Ahmad di sana sudah membagikan daripada lembar kerja kelompok, dan juga nanti ada evaluasi di sana semuanya. Ada juga di sana itu di lembar kerja tadi itu juga ada pemilihan daripada template-nya PowerPoint. Sampean boleh pakai template-nya di situ, semuanya sudah ada sesuai dengan LK yang Pak Ahmad share di GC kalian masing-masing. Karena materi sudah tersampaikan barusan, kemudian juga di GC sudah ada semuanya. Sekarang Pak Ahmad akan membagi kelompok penugasan pada kalian. Silakan pada sekretaris untuk membagi kelompok sesuai dengan Pak Ahmad, sesuai petunjuknya, yaitu memakai spin ya. Silakan Mbak Sasmita untuk membagi kelompoknya. Setelah terbagi kelompok, nanti kalian bentuk kelompok ya sesuai dengan kebiasaan kita, meja sesuai dengan satu kelompok, satu meja ataupun dua meja, satu kelompok. Oke, silakan. Oke, anak-anak, bahwasanya tugas kalian yang ada di GC itu, kalian harus sesuai dengan LK yang ada di GC semuanya. Dan ini sudah sesuai dengan yang ada di papan ini, bahwasanya setiap anggota kelompok nanti itu harus mengisi ataupun mengerjakan tugas-tugas yang ada pada LK. Dan nanti dipresentasikan melalui Canva, dan kalian harus mempresentasikan di depan semuanya, setiap anggota kelompok. Berarti kalian harus memakai Canva. Oke, kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan. Kelompok 3 ya akan mempresentasikan daripada hasil kerjanya. Silakan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya.
Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang talak dan iddah. Dan di sini ada sebuah cerita yang akan saya bacakan, yaitu seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya karena perbedaan prinsip yang tak kunjung terselesaikan. Talak tersebut adalah talak pertama. Suami ingin rujuk setelah 2 minggu, namun sang istri merasa ragu. Sementara itu, keluarga besar ikut campur dalam masalah mereka, memberikan berbagai pendapat dan tekanan. Dan di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu akan dibacakan oleh teman-teman. Yang pertama, Putri. Apa jenis talak yang dijatuhkan suami dalam kasus ini? Berikan alasannya. Talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, talak yang dapat dirujuk. Talak raj'i terjadi ketika suami menjatuhkan talak pertama atau kedua dan hubungan pernikahan masih dapat dipulihkan selama masa iddah tanpa memerlukan akad nikah baru. Dalam kasus ini, talak tersebut adalah talak pertama sehingga termasuk talak raj'i. Siap nanti. Siap. Pertanyaan kedua yaitu berapa lama masa iddah istri dalam kasus ini? Jelaskan. Masa iddah istri bergantung pada situasi. Pertama, jika istri masih mengalami haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali masa haid. Jika istri sudah tidak haid karena usia atau kondisi tertentu, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, kelompok 5, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan, saya Septia Dwi Harini, absen 32. Saya Lica Bisafana, absen 2. Saya Sitnalatu Zahra, absen 34. Saya Sasmita Wulandari, absen 30. Saya Sukabudi Isnaili, absen 35. Saya Zainal Badri, absen 8. Di sini kami akan menganalisis dari lembar kerja kelompok kami, yaitu tentang talak dan iddah. Untuk kasusnya sama seperti kelompok sebelumnya. Langsung saja untuk jawaban soal pertama akan dibacakan oleh Safa. Soal yang pertama yaitu apa jenis talak yang dijatuhkan suami dalam kasus ini? Berikan alasannya. Jawaban dari soal nomor 1 yaitu talak raj'i adalah talak pertama atau kedua yang diizinkan dalam fikih, di mana suami berhak rujuk kepada istrinya selama masa iddah. Masa iddah yaitu masa tunggu bagi istri yang ditalak, yaitu 3 kali suci dari haid. Alasannya yaitu pada kasus tersebut sang suami menalak istrinya dan talak tersebut adalah talak pertama dan suami ingin rujuk kembali dengan istrinya. Soal yang ketiga akan dibacakan oleh Sasmita. Yang ketiga, apa saja syarat dan ketentuan rujuk dalam kasus tersebut? Syarat dan ketentuan rujuk raj'i dalam Islam adalah suami dan istri sudah dewasa, berakal sehat, dan akal balik. Rujuk dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Rujuk dilakukan selama masa iddah istri. Rujuk dilakukan tanpa tebusan. Rujuk dilakukan dengan mengucapkan lafaz rujuk. Yang terakhir, rujuk disaksikan oleh 2 orang saksi. Untuk soal yang keempat akan dibacakan oleh Sukma. Apa peran keluarga dalam menyelesaikan masalah ini agar tidak memperburuk keadaan? Peran keluarga dalam menyelesaikan talak raj'i sangat penting untuk mencegah keadaan semakin memburuk. Di antara lain, yang pertama, mendamaikan suami dan istri. Keluarga dapat berperan sebagai perantara untuk mendamaikan suami dan istri. Lalu yang kedua, memberikan dukungan moral dan emosional. Keluarga dapat memberikan dukungan emosional kepada kedua pihak, terutama kepada istri yang mungkin merasa tertekan. Semuanya sekarang sama sudah masuk di C kalian kita melalui evaluasi daripada pembelajaran kita hari ini.
Silakan kalian cek intinya, kemudian kerjakan link yang ada di situ. Silakan. Oke, alhamdulillah ya. Dari keseluruhan ini rata-rata sudah mencapai KKM ya atau KKTP lebih daripada KKM-nya. Oke, selanjutnya anak-anak sebagai penutup sebelum Pak Ahmad tutup Pak Ahmad mau meminta daripada kalian untuk menyebutkan hasil pembelajaran kali ini. Silakan Mas Isnan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Talak adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada perceraian atau pemutusan hubungan pernikahan oleh suami terhadap istrinya. Talak diatur dalam syariat Islam untuk menjaga keadilan dan keharmonisan hubungan suami istri. Lalu ada iddah. Iddah adalah masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang wanita setelah perceraian atau talak atau juga ditinggal wafat oleh suaminya sebelum ia mencoba untuk menikah lagi. Kita bertujuan untuk memastikan tidak ada kehamilan yang akan menimbulkan kerancuan pada nasab serta memberikan waktu untuk introspeksi diri dan menjaga kehormatan wanita. Yang intinya, kedua aturan ini diajarkan oleh Islam untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam keluarga. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, terima kasih pada Mas Isnan telah mengasih kesimpulan. Berikutnya Pak Ahmad akan menambahkan kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah talak dan iddah merupakan proses yang kompleks dan harus dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan hukum Islam. Penting untuk selalu berusaha dan untuk mempertahankan pernikahan dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang. Jadi perceraian itu sebetulnya penting apa tidak? Penting apabila itu akan menimbulkan daripada kemudorotan. Oke, sudah anak-anak untuk pembelajaran kali ini sudah cukup sampai sini ya. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan melajari materi tentang adab bermedia sosial ya. Kita dari minggu depan kita akan melajari materi tentang adab bermedia sosial. Materi pernikahan sudah selesai semuanya. Oke, sudah. Karena sudah jamnya sudah habis ya. Pak Ahmad minta kepada ketua kelas untuk menutup dengan doa. Silakan Mas Anang Daru. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Mas Anang. Selanjutnya anak-anak, ya masih ingat ya pembelajaran yang akan datang apa tadi? Ada bermedia sosial. Oke, kalau sudah cukup sekian dari Pak Ahmad, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.